Di lobi perusahaan, pukul 9 pagi, setengah jam sebelum para karyawan berkumpul untuk briefing, Maya jalan terburu-buru membawa berkas. Jalanan Maya ke ruangan bertemu dengan Naila dan Dian. Tidak sengaja tersenggol dengan Naila dan menyebabkan berkas yang dipegangnya jatuh berantakan. Aduh, berantakan lagi, padahal lagi buru-buru. Udah, bukan kamu kok yang nabrak. Wah, aku yang salah. Sini ada yang aku bantu nggak, Kak? Nggak apa-apa kok, aku yang salah juga lagi buru-buru. Ya udah, ayo kita ke sana bareng aja, Kak. Ya, Kak. Di suatu pagi yang cerah, kantor perusahaan startup yang berisikan 9 orang anggota Gen Z tengah berkumpul untuk memulai briefing di pagi hari. Pagi semua. Pagi semua. Oke, pagi semuanya. Pagi, Bu. Jangan lupa ya, menu kita hari ini no drama, no stress, just happiness. Yeay, oke, Bu. Iya bener banget, aku juga udah siap kerja hari ini sambil senyum nih biar auranya positif. Iya, senyum terus ya biar gak kelihatan capeknya. Kayaknya senyumku udah mulai kaku deh. Baru hari Selasa, tapi hari masih Senin aja. Oke, sebelum kita mulai kerja, kita bahas terlebih dahulu hasil proyek yang kemarin. Bagaimana Maya hasil progres revisinya? Masih setengah, Bu. Soalnya revisinya udah ganti 3 kali. Jadi agak bakar waktu sih. Pantes kelihatan banget kamu ya capeknya. Wah, tapi jangan mikirin capeknya dong. Fokus ke yang positif aja. Boleh sih positif, tapi kalau harus happy terus, jadi stres kitanya itu. Guys, ingat ya, perusahaan kita itu creative and cheerful. Jadi klien bakal suka kalau kita selalu terlihat ramah. Ya maksudnya harus kelihatan tersenyum terus gitu walau lagi bete. Ya, semacam itu. Kan kita kerja di dunia jasa. Jadi, ekspresi positif itu bagian dari profesionalitas. Tapi kalau tiap hari harus pura-pura ceria, capek juga sih. Rasanya kayak kerja 2 kali. Aku ngerti sih maksudnya. Kadang lagi pengen diem aja, kita harus tetap senyum kan biar suasana kantornya nggak drop gitu. Jadi menurutku kita harus tetap semangat sih guys. Itu tuh namanya tenaga kerja emosional. Tenaga kerja bukan buat cuma kita kerja, tapi juga buat mood kita sendiri. Benar, tapi ingat pelanggan itu menilai dari ekspresi kita. Jadi tetap penting menjaga pesan positif. Aku lembur 2 malam, tapi tetap harus senyum depan klien. Jujur, rasanya gak enak banget. Aku juga gitu. Pas ditanya baik-baik aja pengen jawab enggak, tapi takut nanti dibilang drama. Kan aku di sini cuma mau nyemangatin aja biar suasananya enak aja gitu. Mungkin masalahnya bukan di semangatnya sih, Kaneli. Mungkin gara-gara perasaan yang gak dikasih ruang aja. Itu namanya disonansi emosional kan. Ekspresi sama perasaan tuh nggak sejalan. Lama-lama tuh bisa bikin burnout. Baik, cukup dulu. Aku rasa ini tanda awal bahwa tim merasa kelelahan emosional. Aku pikir hal kecil kayak ganti warna desain nggak jadi masalah, tapi misalkan kalian ngomel di chat, aku jadi takut salah terus. Iya bener banget Bu, hal sepele kayak gitu bikin mood seharian berantakan. Itulah pentingnya ngerti efektif event theory. Kalau peristiwa kecil bisa mengubah emosi, kita juga harus bisa belajar mengendalikannya. Aku baru sadar kadang aku terlalu cepat berkomentar, jadi bisa bikin mood turun. Jadi apa yang harus kita lakuin kalau udah stres kayak gini?
Kuncinya di emosi intelligence, peka sama diri sendiri dan juga orang lain. Kalau ada yang lelah, jangan disuruh semangat, tapi ditanyain kenapa. Iya, kadang cuma butuh didengerin aja, bukan disemangatin tanpa ngerti kenapa capeknya. Oke, aku ngerti sekarang. Positif itu boleh, tapi tetap harus empati ya. Nah, itu pemimpin yang sejati, karena kecerdasan emosional itu membawa dampak ke kerja tim menjadi lebih manusiawi. Jadi sekarang kalau kita bad mood, kita harus gimana nih? Mungkin kita bisa istirahat dulu, jadi kita nggak bakal meledak. Atau mungkin kita bisa ngobrol sedikit buat sore. Oke, itu bagus. Itu namanya emosi regulasi. Bukan ditekan, tapi diubah jadi energi yang lebih sehat. Mulai minggu ini aku bakal ubah briefing kita jadi check in mode. Jadi nantinya kita bisa saling sharing, kita bisa saling jujur tentang apa yang kita rasain. Keren, itu kerja yang bagus. Itu datangnya dari perasaan dan pikiran yang beres. Oke, sebagai permintaan maaf karena aku kurang perhatikan kalian, jadi aku bakal traktir kalian semua kopi hari ini. Makasih Bu. Sama. Oke, karena permasalahannya udah selesai, jadi kita bisa mulai rapat sekarang. Baik Bu.